Halo, Mbak Rini. Halo, Dengan Mbak Rini, selamat pagi. selamat pagi juga, Bu. Bagaimana kabarnya nih dengan Mbak Rini pada pagi hari ini? Alhamdulillah cukup baik, Bu. Alhamdulillah ya, baik-baik. Mm. Terus bagaimana keadaan pada diri Mbak Rini pada pagi ini? Untuk keadaan, Alhamdulillah secara umum baik, Bu. Tapi ada yang menjanggal gitu pada saya, pada diri saya. Oh, menjanggal. Menjanggal bagaimana ya maksud dari Mbak Rini? Iya, Bu. Jadi ada beberapa hal yang mengganggu saya pada akhir-akhir ini atau pada minggu-minggu ini. Jadi begini, Bu. Saya itu capek kalau hidup begini terus. Saya rasanya pengen jadi orang lain gitu loh. Untuk jadi diri saya sendiri itu sulit. Oh, capek begitu ya. Memang pengennya mau menjadi siapa Mbak Rini ini? Capeknya yang bagaimana? Iya, Bu. Jadi saya itu capek sama diri saya sendiri. Saya pengen jadi orang lain. Saya pengen jadi teman saya. Kayak saya melihat teman saya itu enak, mau kemana aja boleh, kemudian nggak dilarang oleh orang tuanya, mau melakukan hal apapun yang dia suka diperbolehkan, kadang juga malah didukung oleh kedua orang tuanya. Uh, jadi dia seperti bisa dewasa dengan caranya sendiri, sedangkan saya banyak hal yang dibatasi oleh kedua orang tua saya gitu loh, termasuk dalam kegiatan saya sehari-hari. Jadi saya tidak bisa mengeksplor kemampuan saya atau pengalaman-pengalaman saya. Oh, jadi begitu ya. Jadi Mbak Rini ini merasa bahwa Mbak Rini itu biasa-biasa aja, gini-gini aja. Terus Mbak Rini pengen jadi seperti teman Mbak Rini, begitu ya? Iya, Bu. Jadi saya pengen seperti teman saya yang namanya Dita. Jadi dia itu bisa mengeksplor kemampuannya secara yang dia inginkan lah pokoknya, mengikuti berbagai kegiatan ataupun aktif dalam organisasi di kampus, pergi liburan dengan teman-temannya, kemudian pergi keluar malam dengan temannya, bisa melakukan hal apa saja. Karena saya sendiri kalau setiap pergi malam pergi kemudian pulang telat saja sedikit, orang tua saya terutama mama saya itu selalu marah-marah, ngamuk, kemudian menasehati dari A sampai Z yang setiap hari itu pasti terjadi. Jadi kamu berpikirnya seperti itu ya? Apa kamu yakin Mbak Rini bahwa temanmu itu bahagia dengan hidupnya yang menurut pandanganmu itu temanmu ini bahagia? Apa kamu nggak pernah berpikir bahwa hidup kamu itu jauh lebih baik loh daripada teman kamu? Iya, saya yakin, Bu. Soalnya saya lihat di sosial medianya Dita kalau setiap hari itu pasti masang update status yang enak, hidupnya bahagia, jalan kemana aja bebas, kemudian ngelakuin apa aja bebas. Sedangkan saya di rumah hanya mendengarkan orang tua ngomong A, B, C, dan segala macam. Padahal saya cuma diam, tidak melakukan apa aja. Katanya pengen anaknya dewasa, tapi mau melakukan hal yang menurut saya itu akan menjadikan dewasa pada diri saya, itu tidak boleh, masih dianggap seperti anak kecil gitu loh bagi mereka. Padahal usia saya sudah sudah 20 tahun malah. Oh, jadi seperti itu ya. Oh, kamu melihat kebahagiaan temanmu itu dari sosial media. Terus, apakah cuma orang tuamu berkata seperti itu pada diri kamu, Mbak Rini? Enggak sih, Bu, tapi orang tua saya itu pernah berkata bahwa yang mereka lakukan selama ini untuk mendidik saya sebagai anak yang baik, kemudian siap menghadapi kehidupan, mempunyai masa depan yang cerah. Katanya saya sudah termasuk semester yang tua, semester 5. Sudah mulai harus berfokus pada skripsi, belajar di rumah, belajar masak. Tapi ya gitu, Bu, saya tuh capek kalau gini terus.
pengennya marah tapi takut dianggap sebagai anak yang durhaka sama orang tua. Pengen ngomong yang jujur tentang perasaan, tapi saya takut dibilang kurang ajar, sering membantah gitu. Baik Mbak Rini, jadi begini ya yang kamu rasakan, bahwa kehidupanmu saat ini, di usiamu saat ini, 20 tahun, Iya. merasa flat aja, tidak ada yang berbeda, tidak ada kayak perkembangan di kehidupanmu selanjutnya, terus kamu merasa hidupmu itu jauh berbeda dengan kehidupan temanmu, begitu ya Mbak Rini. Terus kamu merasa bahwa hal itu terjadi karena pola didik dari orang tua Mbak Rini yang menurut Mbak Rini tidak bisa membuat Mbak Rini jauh lebih dewasa atau jauh lebih baik dari yang Mbak Rini pikirkan terhadap pola didik orang tua Mbak Rini. Terus Mbak Rini membuat diri Mbak Rini capek, terus terkekang karena pola didik dari orang tua Mbak Rini. Iya, Terus, Bu. apakah Mbak Rini saat ini sebenarnya ingin mengungkapkan isi hatimu terus dan sedikit melawan, tapi Mbak Rini itu tidak berani dalam menyampaikan kepada orang tua, takut dibilang anak durhaka ya? Iya, Bu, itu Seperti itu. benar sekali. Berarti itu, apakah keadaan seperti itu mengganggu pada hari-hari Mbak Rini? Tentunya mengganggu ya. Iya, sangat mengganggu sekali, Bu, karena semua hal yang saya alami sangat berkaitan dengan kehidupan saya, apa yang saya jalankan, dan itu sangat mengganggu dalam aktivitas saya sehari-hari. Baiklah Mbak Rini. Untuk selanjutnya, dalam sesi konseling kali ini, kita akan menggunakan teknik kursi kosong ya Mbak Rini, atau yang dikenal dengan empty chair. Wah, kursi kosong, apa itu, Bu? Saya dari namanya aja kelihatan menarik, tapi saya belum pernah mendengarnya. Oh iya Mbak Rini, memang begitu namanya. Teknik ini sebelumnya itu sudah pernah saya berikan ke yang lain dan mendapatkan hasil yang cukup bagus. Jadi begini, teknik ini dikenal dengan nama kursi kosong, di mana nanti konseli atau Mbak Rini akan melakukan dialog peran antara peran underdog dan peran top dog. Dialog ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang belum tuntas untuk diselesaikan pada saat ini. Nah, untuk peran underdog ini adalah peran seseorang yang pasif, tidak mampu menguasai. Sedangkan untuk peran top dog ini adalah peran seseorang yang lebih berkuasa dan lebih menuntut terhadap persoalan yang dialami oleh konseling. Untuk peran underdog itu adalah peran jadi peran underdog ini nanti Mbak Rini menjadi diri Mbak Rini sendiri, sedangkan peran top dog nanti Mbak Rini memposisikan diri Mbak Rini untuk menjadi mama Mbak Rini. Di situasi yang membuat diri Mbak Rini terganggu akan situasi itu pada hari-hari, pada suatu kejadian di suatu hari Mbak Rini seperti itu. Apakah paham sampai sini Mbak Rini? Iya, Bu, saya sedikit paham. Terus bagaimana langkahnya, Bu? Apa yang harus saya lakukan? Baik, saya akan melanjutkan ya Mbak Rini. Nanti ketika Mbak Rini di posisi underdog, Mbak Rini menjadi diri Mbak Rini, nanti kita menyeting sebuah suasana di mana Mbak Rini merasakan keadaan yang mengganggu Mbak Rini. Nanti Mbak Rini kan menjadi diri Mbak Rini sendiri. Ungkapkan semua hal yang dirasakan sama Mbak Rini. Ungkapkan semua unek-unek Mbak Rini. Ketika berhadapan dengan mama Mbak Rini. Jadi misal sebelah kanan itu posisi duduk Mbak Rini, terus sebelah kiri itu anggap saja di sebelah Mbak Rini itu ada mama Mbak Rini. Jadi nanti ungkapkan perasaan Mbak Rini ketika bertemu dengan mamanya Mbak Rini. Sedangkan peran yang top dog ini diganti. Mbak Rini menjadi mamanya Mbak Rini. Jadi nanti Mbak Rini mengutarakan kira-kira apa sih yang disampaikan oleh Mama Mbak Rini ketika berhadapan dengan Mbak Rini setelah menyampaikan dialog yang Mbak Rini sampaikan seperti itu. Apakah dimengerti Mbak Rini untuk
teknik pada penjelasan saya tadi? Iya Bu, saya memahami. Jadi nanti saya di peran underdog sebagai diri saya sendiri, kemudian di peran top dog saya sebagai mama saya. Begitu Bu? Apakah benar? Ya, benar sekali Mbak Rini. Jadi nanti saling bertukar posisi ya untuk Mbak Rini. Tapi yang memerankan, ini kan 2 peran, jadi yang memerankanku cuma Mbak Rini saja. Untuk selanjutnya, mari kita mulai Mbak Rini ya untuk bermain dialog peran. Oke. Untuk sebentar ya, ada gangguan. Oh iya Bu. Apakah masih terdengar suara saya? Sudah Bu, terdengar. Maaf ya, ini karena situasi di rumah saya kurang mengenakan, jadi seperti ini situasinya. Untuk selanjutnya, apa kita bisa melanjutkan kembali Mbak Rini? Bisa Bu, silahkan dilanjutkan. Baik, untuk selanjutnya kita mulai Mbak Rini untuk bermain dialog peran. Yang pertama, di sini Mbak Rini memposisikan sebagai diri Mbak Rini atau posisi underdog. Nanti ungkapkan semua isi hati Mbak Rini, perasaan Mbak Rini ketika berada pada situasi yang mengganggu Mbak Rini. Dan posisikan ketika Mbak Rini berhadapan dengan Mbak Rini untuk mengungkapkan semua perasaan Mbak Rini yang selama ini Mbak Rini pendam. Seperti itu, apakah siap? Baik Bu, saya siap. Nah, untuk pertama-tama, rilekskan diri Mbak Rini, posisikan diri Mbak Rini, lalu bentuk suasana di mana Mbak Rini merasakan hal-hal yang ingin Mbak Rini ungkapkan ke Mbak Rini. Tarik nafas, terus hembuskan perlahan, lalu ungkapkan. Silakan. Ma, aku tuh capek hidup yang kayak gini terus. Oh, usiaku itu udah 20 tahun, Ma. Aku itu udah dewasa. Waktunya aku untuk beranjak dari zona nyamanku, untuk mengeksplor segala hidupku. Aku bukan anak-anak lagi, Ma. Aku udah dewasa. Aku pengen bisa melakukan hal apapun tanpa mama batasi. Aku pengen bisa hidup seperti yang lain, kemana-mana bisa. Sedangkan aku hanya di rumah terus, belajar A, B, C, D, sampai Z. Bagaimana bisa aku mengeksplor diriku, Ma? Katanya, Mama pengen aku jadi orang yang dewasa. Tapi kok masih aja dibatasi sama Mama? Aku tuh capek, Ma. Sedih kalau gini terus. Sudah, Bu. Bagus sekali Mbak Rini. Sekarang coba Mbak Rini berganti dialog peran. Mbak Rini menjadi mama Mbak Rini sebagai top dog. Ungkapkan semua hal yang dikatakan Mbak Rini ketika mama Mbak Rini berhadapan dengan Mbak Rini. Pertama, tarik nafas dulu, terus hembuskan, lalu mulailah untuk berdialog menjadi mama Mbak Rini. Silahkan. Rini, anak perempuanku satu-satunya, dengar ya, Nak. Maksud Mama itu baik buat diri kamu sendiri, bukan buat Mama. Tapi buat masa depanmu, Nak. Mama itu melakukan atau melarang kamu segala kegiatan bukan untuk maksud buruk. Mama sebagai orang tua juga berusaha sebaik mungkin dalam mendidik anaknya. Biar nanti anaknya itu jadi orang yang berhasil. Mama itu sayang sama kamu, Nak. Mama nggak sayang sama kamu,
Mana mungkin kamu bisa mendapatkan perhatian, bisa makan, bisa pakai baju. Kamu itu anak perempuan satu-satunya mama. Mama itu khawatir dengan kehidupan kamu, dengan pergaulan kamu. Takut kamu nantinya kenapa-napa. Sudah, Bu. Nah, untuk apakah sudah Mbak Lini? Sudah, saya berperan sebagai mama Nah, sudah. ya setelah itu kalau dirasa diri Mbak Rini masih ada hal-hal yang perlu diungkapkan pada mama Mbak Rini, silakan Mbak Rini untuk mengungkapkan kembali seperti yang tadi, tarik nafas dulu, terus Baik, iya, Ma. Aku tahu, aku anak perempuan satu-satunya Mama. Aku tahu kalau Mama sayang sama aku. Tapi nggak begini, Ma. Katanya mau aku bisa dewasa dan mandiri. Tapi masih aja Mama batasi. Kapan aku bisa berubah kalau terus begini? Aku bisa menjaga diri untuk diriku sendiri, Ma. Aku udah dewasa, tahu bagaimana kehidupanku selanjutnya. Aku pengen keluar sama temen, ikut kegiatan di kampus, pulang malam, nggak dimarahi terus sama mama, nggak dituntut terus hanya belajar di rumah. nah, jika selanjutnya biasanya mama Mbak Rini akan menjawab ungkapan dari Mbak Rini, bisa Mbak Rini sampaikan di sini bagaimana respon mamanya Mbak Rini ketika mendengarkan ungkapan Mbak Rini tadi. Dan lanjutkan dengan mengambil nafas terlebih dahulu, lalu sampaikan ungkapan dari mama Mbak Rini sebagai top dog ketika menanggapi Mbak Rini. Silakan Mbak Rini. Iya, Nak. Mama tahu kamu tuh udah dewasa. Mama tahu itu. Kehidupan di masa sekarang dan nanti itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Nggak semulus seperti apa yang kamu harapkan. Mama itu begini, sekali lagi Mama jelaskan untuk kebahagiaan kamu ke depannya. Mama itu nggak membatasi kamu untuk mengikuti berbagai kegiatan. Tapi Mama itu hanya antisipasi buat kamu. Takut kamu salah jalan, salah pergaulan. Pernah kamu juga dulu pas SMA diiming-imingi salah satu kakak kelasmu untuk mengikuti kegiatan, tapi ujung-ujungnya apa? Bahaya buat diri kamu sendiri. Kamu tahu itu kan? Mama itu selalu hati-hati dalam mendidik kamu. Apa gunanya mama di sini kalau nggak untuk kamu? Kalau mau mengeksplor dunia, ya sini ada mama. Kamu bisa lakukan hal dengan mama. Kamu anak perempuan satu-satunya. Mama percaya kamu akan berhasil dan bahagia jika kamu yakin pada dirimu sendiri. Yakin pada mama, kamu bisa buat orang tuamu ini bahagia dengan keberhasilanmu, dengan caramu sendiri. Toh kamu juga udah semester 5, lagi sibuk-sibuknya kuliah. Kamu itu sudah bisa mengeksplor diri kamu tanpa harus di luar, pulang malam, dan sebagainya. Semua orang punya caranya sendiri untuk mendidik anaknya. Jadilah kamu, jangan jadi orang lain. Mereka belum tentu bisa mendapatkan apa yang kamu miliki saat ini. Jadi bersyukurlah apa yang kamu dapatkan. Karena semua yang kamu dapatkan itu hanya untuk diri kamu sendiri, gitu. Apakah sudah Mbak Rini? Sudah, Bu, sudah. Sudah cukup. Nah, bagaimana sekarang setelah bermain peran tadi? Apakah ada yang akan disampaikan lagi untuk tadi? Saya rasa cukup, Bu. Saya sudah agak jauh mengalami perubahan pada perasaan saya setelah berdialog peran seperti tadi. Saya bisa merasakan dua posisi secara bersamaan. Nah, berarti ada perbedaan ya Mbak ini dari sebelum berdialog. Apakah Mbak Rini sudah memahami diri Mbak Rini? Apa Mbak Rini sudah sadar? Iya, Bu, Atau sudah. sudah?
Saya sudah Bagaimana? saya sudah menemukan titik saya bahwa saya sudah sadar terhadap keadaan saya saat ini. Saya tidak bisa terus untuk memaksakan diri menjadi orang lain. Saya sudah paham maksud orang tua saya yang sebenarnya dari kata-kata yang saya ungkapkan tadi dalam bermain peran. Itulah memang yang terbaik buat diri saya ke depannya. Saya percaya bahwa Mama sayang sama saya. Saya akan memperhatikan nasihatnya. Saya tidak mau menyesal di masa yang akan datang. Nah, baik. Keduanya adalah bagian yang Anda perlukan dari diri Mbak Rini. Mungkin hanya dengan derajat lebih rendah dibanding yang Anda pikirkan. Ya, jadi mungkin kalau mereka bisa menjadi sedikit lebih intens atau belajar untuk mencampur atau sedikit berkompromi dengan anaknya, mungkin itu akan jauh lebih baik untuk saya. Ya, tepat sekali Mbak Rini. Mereka adalah positif, ada hal yang positif satu sama lain. Baiklah, apakah ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan pada sesi kali ini? Apakah masih ada Sepertinya tidak ada, yang Bu. kurang? Sepertinya tidak ada lagi, Bu. Saya sudah memahaminya. Baik, kalau begitu saya berharap Mbak Rini dapat mengimplementasikan ya strategi kursi kosong ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari melakukan strategi ini diharapkan Mbak Rini sudah sadar ya bagaimana posisi Mbak Rini terhadap masalahnya Mbak Rini, keadaan Mbak Rini yang membuat terganggu. Kemudian coba Mbak Rini nanti bisa juga melakukan melakukan latihan di rumah ketika Mbak Rini berada pada situasi yang mengganggu Mbak Rini bisa melakukan latihan ini. Dan silakan disampaikan nanti kepada saya di pertemuan selanjutnya ya Mbak Rini. Iya, Bu, akan saya laksanakan. Karena Mbak Rini rasa sudah cukup dan tidak ada yang perlu dibahas lagi. Terima kasih Mbak Rini sudah hebat Mbak Rini. Saya berikan rasa terima kasih dan rasa sanjung kepada Mbak Rini sudah berhasil ya, sudah berani mencoba untuk bermain dialog pada sesi konseling pada kali ini. Semangat terus ya Mbak Rini. Ya, terima kasih Bu. Saya justru yang harusnya berterima kasih pada Ibu karena telah membantu saya dalam permasalahan ini, mau mendengarkan cerita saya, berbagi tentang apa yang saya rasakan, itu sudah cukup, lebih dari cukup bagi saya. Nah, sama-sama Mbak Rini. Semoga di hari selanjutnya Mbak Rini jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Baik, untuk mengakhiri terima kasih ya. Saya izin untuk live dari Zoom ini. Sekian Mbak Rini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.